Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fujiatul Munia Saleh dengan NIM A24120052 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi perkembangan peserta didik yang dibawahi dosen pembimbing yaitu Bapak Syamsuwa. Yang pertama ada hakikat pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transisi dari konstitusi fisik keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologisnya. Hasil pertumbuhan antara lain bertemunya ukuran kuantitatif badan anak, seperti berat badan, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Yang kedua ada perkembangan. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ontologis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensial sampai ke keadaan di mana diferensial, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensial diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak yang baru berusia 5 bulan mendapat tengkurap, kemudian setelah kira-kira 7 bulan sudah bisa berdiri tapi dengan bantuan orang lain. Kemudian pada umur 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berumur 10 bulan baru dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu dia dapat berlari, maka proses perubahan tersebut dinamakan dalam perkembangan. Next, kedua atau yang B itu lifespan dan isu perkembangan. Tentang kehidupan manusia atau lifespan development. Tentang kehidupan manusia lifespan development mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan usia sampai alam barzah, yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan, next development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Yang kedua, isu-isu perkembangan. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan oleh pembahasan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu isu natur versus nurture. Natur atau alam, sifat dasar, dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaannya. Sedangkan nurture atau pemeliharaan, pengasuhan, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Yang kedua ada isu kualitatif atau kuantitatif. Perubahan kualitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe, misalnya perubahan telur menjadi ulat kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Sementara itu, perubahan kuantitatif
adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. Yang ketiga, isu kontinu dan diskontinu. Perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali. Meskipun terlihat seperti satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan, sebenarnya merupakan hasil dari pertumbuhan yang latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dari segi diskontinuitas, contohnya, ketika seorang anak beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak, ini adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Next, yang ketiga ada teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif dan yang kedua ada teori psikoanalitik Erikson. Yang ketiga ada teori psikoanalitik Freud. Yang keempat ada teori perkembangan belajar sosial. Yang kelima ada teori perkembangan perseptual Vygotsky. Yang B ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dan dorongan dan insting. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam, dan dorongan itu dapat melalui atau melaju atau terhambat oleh faktor-faktor berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor luar yang mempengaruhi pembangunan individu adalah makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Next, yang ketiga, faktor-faktor umum. Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu adalah inteligensi, jenis kelamin, kelenjar pondok kesehatan, dan ras. Next, yang E, prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan yang pertama ada perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses pematangan dan belajar. Yang keempat, ada pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat beberapa perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. Yang kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Yang kesepuluh, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Next, aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama ada aspek perkembangan kognitif, yang kedua ada aspek perkembangan fisik, yang ketiga ada aspek perkembangan psikomotorik, yang keempat ada aspek perkembangan moral, yang kelima ada aspek perkembangan emosional, yang keenam ada aspek perkembangan sosial, dan yang ketujuh ada aspek perkembangan bahasa. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai rangkuman materi perkembangan peserta didik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.